Kalian tahu nggak, ternyata di tahun 2023 ini ada loh brand yang berani memberikan spesifikasi dengan budget 3-5 juta rupiah. Kalian mendapatkan prosesor Intel Core i3 generasi 11, kemudian RAM-nya udah 8 GB, sudah menggunakan hard disk SSD M2, kemudian layarnya sudah 14 inci, bahkan panel yang digunakan sudah panel IPS, dan yang paling menarik adalah bodinya itu sudah full metal atau aluminium dan kelihatan sangat mewah. Halo guys, selamat datang lagi di M3DID. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat video rekomendasi laptop murah dengan budget 2-3 juta rupiah, kali ini gue akan memberikan rekomendasi yang sama tapi dengan budget 3-5 juta dan tidak lebih dari 5 juta rupiah. Kemudian gue disclaimer dulu di awal, semua laptop yang gue rekomendasikan di sini itu biasanya gue search dulu di marketplace, mulai dari stoknya, kemudian terjadi transaksi pembelian atau tidak, baru gue rekomendasikan buat kalian. Kemudian seperti biasa, semua laptop murah yang gue rekomendasikan di sini nanti akan gue sertakan dengan link pembelian pada marketplace di deskripsi video ini. Oke, nggak usah panjang lebar, ini dia rekomendasi laptop murah dengan budget 3-5 juta rupiah ala M3DID buat kalian. Oke, rekomendasi pertama yang gue berikan di sini adalah Lenovo Slim D330 Flex. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4020, RAM-nya itu sudah 8 GB. Storage-nya itu menggunakan eMMC 128 GB. Kemudian untuk tampilan laptop ini bisa kalian lihat keyboard dan layarnya itu terpisah atau detachable. Tampilannya menarik, cukup bagus karena kelihatan seperti tablet. Kemudian VGA-nya itu dengan Intel UHD grafis 600, kemudian ukuran layarnya sendiri itu 10 inci. Cuman sayangnya layarnya itu masih HD 1280x800p. Dan yang menarik, ternyata panel yang digunakan pada laptop ini itu sudah menggunakan IPS panel. Sementara biasanya laptop murah dengan budget 3 jutaan ini memang biasanya menggunakan TN panel. Kemudian kalian juga akan mendapatkan satu USB port yang didapatkan ya. Kalian dapatkan satu USB Type-C, kemudian satu jack audio, 2 USB 2.0. Kemudian oleh Lenovo, laptop ini diklaim memiliki daya tahan baterai sampai dengan 13 jam. Ini cukup lama ya untuk penggunaan sebuah laptop. Kemudian sistem operasinya sendiri itu kalian dapatkan Windows 10 Pro 64 bit. Harusnya kalau penjualan 2023 ini harusnya sudah di-upgrade ke Windows 11 sih harusnya. Cuman sayangnya memang laptop ini ternyata belum dibekali dengan lisensi dari Microsoft Office Home and Student seperti yang biasanya terdapat pada lisensi laptop-laptop Lenovo pada umumnya. Kemudian untuk spesifikasi lengkap nanti gue tampilkan. Harga laptop ini sendiri dijual dengan harga Rp3.200.000 pada marketplace, dan unit ini adalah garansi resmi 1 tahun dari Lenovo Indonesia. Oke, berikutnya rekomendasi kedua yang gue berikan adalah Lenovo IdeaPad Slim 314. Nah, laptop ini menggunakan prosesor AMD Athlon Silver 3050U. Memori laptop ini menggunakan 4 GB DDR4, kemudian storage-nya itu 256 GB SSD M2, dan ternyata sudah PCIe Gen 3 dan bisa di-upgrade. Sementara untuk tampilan laptop ini bisa kalian lihat ini tampilannya seperti Lenovo IdeaPad pada umumnya dan mendapat dukungan display. Ukuran layarnya itu 14 inci, resolusinya cukup menarik, sudah Full HD ternyata 1920x1080. Cuman sayangnya panelnya itu masih menggunakan TN panel. Kemudian untuk port dan konektivitas ada satu USB 2.0, ada 2 USB 3.2, satu port HDMI, ada card readernya, jadi kalian masih bisa menggunakan micro SD, satu jack audio dan satu power konektor. Cuman memang sayang kelemahan laptop ini ya belum ada USB Type-C-nya. Jadi kalau kalian yang mungkin mau menggunakan USB Type-C, ternyata belum ada pada laptop ini. Kemudian untuk sistem operasi, laptop ini sendiri mendapatkan Windows 11 Home. Kemudian sudah dapat lisensi Office and Home and Student 2021. Artinya kalian nggak perlu repot-repot nyari Office atau Intel Office bajakan karena sudah dapat lisensi original. Spesifikasi lengkap gue tampilin di sini, dan harga laptop ini dijual dengan harga Rp4.500.000, garansi resmi Lenovo selama 1 tahun. Oke, rekomendasi ketiga yang gue berikan di sini yaitu HP 14S DQ 0508TU.
Nah, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4121. Kemudian RAM-nya itu ada opsi 4 dan 8 GB. Storage-nya itu 256 GB SSD NVMe ya. Dan seperti biasa bisa di-upgrade. Kemudian untuk tampilannya itu tampilan HP ini bisa dibilang desainnya itu mirip dengan laptop-laptop HP pada umumnya, dengan warna utamanya itu warna silver. Kemudian ukuran layar laptop ini itu sudah 14 inci, cuman memang sayangnya ternyata belum juga Full HD, masih resolusinya HD 1366x768. Kemudian grafis yang digunakan Intel UHD 600. Kemudian port dan konektivitas ada satu USB Type-C, 2 USB Type A, kemudian power connector, ada port HDMI-nya, ada juga jack audio dan juga ada card reader. Jadi masih ada slot card reader yang bisa kalian gunakan kalau kalian pakai memory card. Kemudian untuk sistem operasi sendiri, kalian sudah dapatkan Windows 11 Home dan kalian sudah dapat Office Home and Student 2021. Jadi nggak perlu repot-repot cari Microsoft Office lagi. Spesifikasi lengkap akan gue tampilin. Harga laptop ini dijual dengan harga 4.300.000 untuk RAM 8GB, varian RAM 4GB, sorry. Kemudian 4.800.000 itu untuk varian yang 8GB, dan kalian akan mendapatkan garansi resmi dari HP Indonesia selama 2 tahun. Oke, rekomendasi keempat berikutnya masih dari HP juga, yaitu HP 14S CF2516TU. Spesifikasinya hampir sama dengan rekomendasi sebelumnya, yaitu Intel Celeron N4120, kemudian RAM-nya 4GB, storage-nya 256GB SSD M2 NVMe, dan dapat di-upgrade. Untuk looks atau tampilan sama seperti laptop-laptop HP pada umumnya, tampilannya seperti biasa. Kemudian dukungan layarnya atau displaynya, laptop ini itu 14 inci, cuman resolusinya masih HD 1366x768. Kemudian untuk grafisnya masih dari Intel UHD grafis 600. Kemudian untuk port yang atau konektivitas, kalian dapatkan satu USB Type-C untuk transfer data only, kemudian ada 2 USB Type A, kemudian satu power connector, ada satu port HDMI, jack audio, dan masih ada slot untuk SD card atau card reader. Kemudian untuk lisensinya, sistem operasinya sendiri itu kalian dapatkan Windows 11 Home, dan seperti biasa sudah dapat Office Home and Student 2021 original. Untuk spesifikasi lengkap nanti gue akan tampilin. Kemudian yang menarik notes di sini yang perlu gue notes adalah oleh HP itu diklaim laptop ini memiliki daya tahan baterai up to 10 jam. Kemudian laptop ini dijual dengan harga Rp4.300.000 dengan opsi upgrade, nanti ada tambahan biayanya. Oke, berikutnya rekomendasi kelima yang gue berikan di sini adalah Asus VivoBook E410MAO. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4020, kemudian memorinya 4GB. Nah, storage-nya ini 512GB M2 NVMe. Jadi dibandingkan dengan rekomendasi sebelumnya, ini yang storage-nya paling besar. Untuk looks tampilan laptop ini bisa kalian lihat, ini ada beberapa opsi warna ya kalau nggak salah. Desainnya cukup stylish ala Asus, pilihan warnanya juga menarik. Kemudian ukuran layarnya itu sudah 14 inci, dan resolusi atau resolusi layarnya itu ada pilihan HD dan Full HD. Jadi ada yang sudah 1080p, ada yang masih 768p. Kemudian untuk konektivitas dari laptop ini kalian dapat satu USB 2.0, satu USB 3.2, dan satu USB Type-C 3.2. Kemudian ada satu port HDMI dan satu jack audio. Untuk sistem operasi, laptop ini mendapatkan Windows 11 Home dan juga sudah ada lisensi Microsoft Office-nya. Jadi kalian dapat juga Office Home and Student 2021. Kemudian spesifikasi lengkap nanti akan gue tampilin. Harganya dijual dari harga Rp4.500.000. Kalian dapatkan satu buah laptop dengan garansi resmi dari Asus Indonesia selama 1 tahun. Oke, berikutnya rekomendasi ke-6 yang gue berikan di sini adalah Asus VivoBook 14A416MA. Nah, laptop ini menggunakan prosesor Intel Celeron N4020, kemudian RAM-nya 4GB, storage-nya 256GB, SSD M2 NVMe, udah Gen 3 ya. Kemudian seperti biasa upgradable, artinya bisa kalian upgrade. Untuk tampilan, bisa kalian lihat tampilannya cukup bagus, sama kayak tampilan-tampilan laptop Asus VivoBook pada umumnya. Kemudian dukungan grafisnya itu dari Intel UHD grafis 600. Kemudian ukuran layarnya 14 inci. Kemudian untuk pilihan resolusinya itu ada pilihan HD dan juga ada Full HD. Kemudian untuk
port atau konektivitas, kalian dapat jack audio, 1 USB Type-C, 1 USB Type-A, 2 USB 2.0, 1 port HDMI. Kemudian untuk sistem operasi, laptop ini menggunakan Windows 11 Home atau sudah mendapatkan Windows 11 Home, dan juga ternyata sudah ada Office-nya, Office Home and Student 2021. Spesifikasi lengkap nanti akan gue tampilin. Kemudian untuk harganya sendiri, varian yang 4 GB itu Rp4.350.000, dan varian yang 8 GB yang resolusinya itu sudah Full HD itu dijual dengan harga Rp4.769.000 atau Rp4.800.000 lah ya. Oke, rekomendasi ke-7 yang gue berikan di sini adalah Acer Aspire 3 A31435. Nah, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron Quad-Core N5100. Nah, ini bisa dibilang laptop budget 35 juta yang 3-5 juta dengan prosesor yang sudah quad-core dan prosesor Intel Celeron yang cukup baru, karena biasanya laptop dengan 3-5 juta ini menggunakan Intel Celeron N420 atau N4120. Nah, di sini Acer Aspire 3 itu sudah menggunakan N5100. Kemudian memorinya itu 4 GB dan 8 GB DDR4 yang seperti biasa bisa ada opsi upgrade-nya. Storage-nya itu 256 GB SSD M2 NVMe. Kemudian untuk tampilan bisa kalian lihat desainnya ini sama seperti laptop-laptop Acer seri Aspire. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri, sayangnya walaupun sudah berukuran 14 inci, tapi resolusinya itu ternyata masih HD atau 1366x768p dengan dukungan grafis dari Intel UHD Graphics. Kemudian untuk port dan konektivitas ada satu HDMI, ada USB 2.0 1, kemudian ada USB 3.2 juga satu ya, tapi tipe A ya, dan ternyata belum ada USB Type-C pada laptop ini. Kemudian, nah yang menarik ternyata laptop ini ternyata masih punya slot RJ45. Jadi kalau kalian yang menggunakan laptop lagi mau terhubung ke internet, selain menggunakan WiFi pada laptop ini, kalian juga bisa menggunakan colokan kabel LAN menggunakan port RJ45. Kemudian untuk sistem operasi, laptop ini sudah mendapatkan Windows 11 Home, kemudian dan juga mendapatkan Office Home and Student 2021. Jadi sudah dapat lisensi resmi dari Microsoft dan juga Windows original. Untuk spesifikasi lengkap nanti akan gue tampilin, dan laptop ini dijual dengan harga Rp4.500.000 untuk varian 4 GB dan Rp4.800.000 untuk varian yang 8 GB. Unitnya adalah garansi resmi 1 tahun dari Acer Indonesia. Oke, rekomendasi ke-8 yang bisa gue berikan di sini adalah laptop dari Infinix InBook X1. Nah, laptop ini sendiri ternyata sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i3 Gen 10 1005G1. Sementara rekomendasi yang gue berikan dari tadi semuanya belum ada yang menggunakan prosesor Intel Core i3. Pada Infinix ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i3 walaupun memang masih Intel Core i3 generasi ke-10. Memorinya sendiri itu ada opsi 4 dan 8 GB, kemudian storage-nya itu 256 GB SSD M2. Kemudian untuk tampilan laptop ini bisa kalian lihat, bisa dibilang nih tampilannya cukup modis, cukup stylish. Untuk dukungan layarnya sendiri, laptop ini dibekali dengan ukuran layar 14 inci, kemudian resolusinya sendiri ternyata sudah Full HD 1920x1080p dan sudah 100% sRGB. Ini sebuah pilihan yang menarik apabila kalian menyukai layar yang ukurannya besar dan tampilannya atau ketajamannya itu cukup bagus atau cukup jernih. Kemudian untuk dukungan grafisnya itu sudah menggunakan dukungan dari Intel UHD seperti biasa. Kemudian untuk port dan konektivitas ada satu USB Type-C yang bahkan bukan untuk support transfer data aja, tapi udah untuk charging dan juga sebagai display port. Kemudian ada USB 3.0 2 buah, kemudian ada USB 2.0 1 dan satu port HDMI, satu slot SD card, jadi ada untuk SD cardnya juga, dan satu port untuk audio jack. Kemudian sistem operasi laptop ini sendiri menggunakan Windows 10 Home. Harusnya kalau tahun 2023 ketika dijual harusnya sudah di-upgrade ya ke Windows 11. Cuman memang sayangnya laptop ini ternyata belum dibekali dengan lisensi Microsoft Office yang biasanya Office Home and Student, ternyata belum dapat pada laptop ini. Spesifikasi lengkap nanti akan gue tampilin seperti biasa, dan harga laptop ini dijual dimulai dari harga Rp4.750.000 untuk varian yang 4 GB
Sementara varian yang 8GB itu dijual dengan harga Rp4.900.000. Oke, berikutnya rekomendasi ke-9 yang gue berikan di sini ternyata masih dari Infinix InBook X2. Jadi ini sebenarnya kakaknya dari Infinix InBook X1 ya. Nah, prosesornya sama, Intel Core i3 Gen 10 juga, Core i3 1005G1, memori 4GB, storage-nya itu 256GB, SSD M2 NVMe yang sudah menggunakan generasi keempat, jadi cukup kencang, bisa di-upgrade juga. Untuk tampilan mirip dengan tampilan Infinix InBook X1 dengan sedikit perubahan. Tampilannya bisa dibilang cukup elegan, menarik, dan pilihan warnanya juga banyak. Sementara untuk displaynya, laptop ini dibekali dengan ukuran layar 14 inci, sudah 100% RGB seperti Infinix InBook X1, sudah Full HD, dan dukungan grafisnya dari Intel UHD grafis seperti biasa. Kemudian kalian akan mendapatkan atau port yang kalian dapatkan yaitu USB Type-C, sudah transfer data, charging, dan juga display port, sama seperti X1 sih sebenarnya. Satu USB, ada dua USB Type-C, dua USB 3.0, satu port HDMI, satu port SD card, dan satu port untuk jack audio. Untuk sistem operasi sudah kalian dapatkan Windows 11 Home 64 bit, cuman sayangnya sama seperti Infinix InBook X1, ternyata belum juga dapat Office. Jadi ya kalau kalian beli laptop ini berarti kalian harus install Office sendiri ya. Kemudian spesifikasi lengkap nanti akan gue tampilin seperti biasa. Harga laptop ini dijual dengan harga Rp4.750.000. Kalian akan mendapatkan unit dengan garansi resmi dari Infinix selama 1 tahun. Oke, berikutnya rekomendasi ke-10 yang bisa gue berikan di sini adalah laptop dari Xiaomi Redmi Book 15. Nah, spesifikasi utama laptop ini itu menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ke-11 atau Intel Core i3 1115G4. Nah, ini juga pilihan yang menarik ya, Bray, karena kalau tadi Infinix menawarkan Intel Core i3 Gen 10, Xiaomi Redmi Book ini ditawarkan dengan Intel Core i3 generasi ke-11. Kemudian RAM-nya sendiri sudah 8GB DDR4, kemudian harddisknya atau storage-nya itu 256GB PCIe ya, slot SSD M2 pasti. Kemudian untuk tampilan dari laptop ini, nah ini cukup menarik karena tampilan laptop ini bisa dibilang cukup mewah karena sudah full metal, atau biasanya laptop murah itu dijual dengan bodi plastik. Nah, Redmi Book 15 ini ditawarkan dengan bodi metal atau bodi aluminium yang bisa dibilang tampilan itu betul-betul menarik, kelihatan mewah seperti laptop mahal. Kemudian ukuran layarnya sendiri itu sudah 15 inci paling besar, resolusinya sudah Full HD, layarnya, panelnya itu sudah panel IPS, dan untuk grafiknya dari Intel UHD grafis seperti biasa. Kemudian untuk port dan konektivitas sudah ada USB 3.2, 2 buah, USB 2.0 1, ada satu port HDMI, kemudian ada jack audio, dan masih ada slot untuk RJ45. Jadi yang kalian mau terhubung ke internet dengan kabel LAN itu ada port RJ45-nya. Dan juga ternyata ada satu slot SD card-nya juga yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan memory card dari kamera misalnya ya. Kemudian untuk sistem operasinya kalian akan mendapatkan Windows 11 Home original, dan di 2023 harusnya sudah di-upgrade ya ke Windows 11. Kemudian spesifikasi lengkap nanti akan gue taruh seperti biasa. Untuk harganya sendiri itu hanya ada di angka Rp4.850.000. Kalian sudah mendapatkan laptop dengan full body metal atau aluminium, kemudian RAM-nya sudah 8GB, sudah IPS. Wah, ini benar-benar pilihan yang sangat menarik dari Xiaomi Redmi Book 15, dan garansi resminya itu 2 tahun. Oke, rekomendasi terakhir, rekomendasi ke-11 yang bisa gue berikan di sini ada dari brand Chuwi. Nah, ini namanya cukup unik, Chuwi. Chuwi laptop Gamebook ya, Gamebook X. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N5100, jadi sudah menggunakan Intel Celeron yang paling baru, N5100, sudah quad-core ya. Kemudian RAM-nya itu sudah 4GB dan bisa di-upgrade hingga 16GB. Storage-nya sendiri 256GB SSD M2 NVMe. Untuk tampilannya ini bisa dibilang juga pilihan yang sangat menarik teman-teman, karena
layaknya Xiaomi Redmi Book tadi, laptop dari Chuwi ini juga ternyata sudah menggunakan bodi aluminium atau full metal body yang looks-nya itu kelihatan juga cukup mewah. Nah, jadi kelihatan seperti laptop mahal pada umumnya. Kemudian dukungan layarnya, panelnya itu panel IPS, kemudian resolusinya sudah Full HD, dan wah, ini memang pilihan-pilihan yang menarik ya. Laptop-laptop brand China seperti Xiaomi tadi dan juga Chuwi di sini berani memberikan laptop dengan budget 3-5 juta ini tapi dengan full body metal atau body aluminium. Kemudian untuk port dan konektivitas kalian akan dapatkan satu micro SD, kemudian ada USB 3.0, 2, USB 2.0, 1 power connector, kemudian ada satu port HDMI, ada satu port USB Type-C, dan masih ada slot RJ45. Jadi kalian ya masih bisa menggunakan kabelan untuk terhubung ke internet. Kemudian untuk sistem operasinya sendiri kalian dapatkan Windows 11 Home, cuman sayangnya belum mendapatkan lisensi dari Microsoft Office original. Untuk spesifikasi lengkap nanti akan gue tampilkan, dan diklaim oleh Chuwi laptop ini bisa digunakan hingga 8 jam. Ya cukup lama. Kemudian untuk harganya sendiri, harganya Rp4.700.000. Kalian akan mendapatkan satu unit laptop Chuwi dan garansi resmi dari Chuwi Indonesia. Oke, jadi itu semua rekomendasi laptop murah dengan budget 3-5 juta rupiah yang bisa gue rekomendasikan buat kalian. Jadi di range harga 3-5 juta rupiah ini pilihan-pilihannya cukup menarik, bahkan ada yang sudah menggunakan prosesor dari Intel Core i3, walaupun mungkin bagi kalian ada yang masih ragu karena laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i3 itu adalah brand-brand dari brand Chinese yang mungkin belum begitu populer. Terakhir, jangan lupa subscribe biar kita bisa berkembang dan kita bisa membuat video-video yang bermanfaat buat kalian lagi. Thank you.